Ultimate Martial Divine King episode 57. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sepuluh gerakan, tepat sekali. Tawa riang dan sembrono keluar dari mulut Chu Hen. Tombak penghukum iblis diarahkan ke Wu Ze di depannya, dan aura tajam keluar dari tubuh Chu Hen tanpa sadar. Cahaya tombak setinggi 3 kaki, siapakah yang dapat menandinginya? Dalam sekejap, semua orang di Maple Forest Tech Plaza terkejut dan wajah mereka penuh dengan keheranan. 10 gerakan. Orang yang mundur dari formasi tiang kayu bukanlah Chu Hen, tetapi Wu Ze. Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Liu Yue, Li Huiye, Zhou Lu, dan yang lainnya, beberapa murid langsung guru silan bahkan lebih terkejut. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Wu Ze. Terutama dalam formasi tiang kayu, pihak lain jelas memiliki keuntungan lebih besar daripada Chu Hen. Kekuatan orang ini meningkat pesat lagi hanya dalam waktu sebulan. Zhou Lu sedikit mengernyit. Dia terkejut, tetapi juga sedikit tidak tenang. Di antara para siswa baru tahun ini, kekuatannya termasuk yang terbaik di prefektur Tensei. Namun, jika dibandingkan dengan Chu Hen, kekuatannya tidak seberapa. Menatap Wu Ze yang terjatuh dari formasi tiang kayu, raut wajahnya sudah sangat muram. Dipermalukan oleh murid baru sungguh tidak bisa ditoleransi. Jangan terlalu cepat senang. Tadi, aku bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanku. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu mengerti apa yang disebut celah. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang cahaya muncul di tangan Wu Ze. Pedang itu panjangnya lebih dari 3 kaki, sempit seperti daun willow, dan berkilau hijau. Esensi sejati yang melonjak dengan cepat berkumpul menuju pedang cahaya, dan aura yang dipancarkan Wu Ze meningkat dengan mantap. Dengan dia sebagai pusatnya, daun-daun mati di tanah berkibar dan menari-nari. Kau memang cerewet tak ada habisnya. Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk seringai menghina. Dengan sebuah pikiran, aura yang sama pekatnya meletus. Benang-benang cahaya hitam menyapu sepanjang lengan kanannya, seperti tanaman merambat yang melilit tombak penghukum iblis. Berdengung-berdengung, cahaya hitam yang aneh dan tak terkendali itu terus-menerus mengelilingi tombak pembunuh iblis, seolah-olah tombak itu diselimuti oleh api hitam dari neraka. Suasana di alun-alun seketika menjadi tegang dan pertempuran besar siap terjadi. Kalian semua berhenti. Tepat pada saat ini, teguran yang agak marah meledak di alun-alun. Semua orang terkejut, dan gendang telinga mereka tanpa sadar terasa sakit. Kakak senior King Yuan. Wajah Wu Ze berubah saat dia tergesa-gesa menyebarkan kekuatan esensi sejati yang terkondensasi. Chu Hen juga menarik kembali kekuatan yang telah dilepaskannya dan melihat ke arah yang sama bersama orang lain. 3 atau 4 pemuda dan pemudi dengan temperamen luar biasa mendekat dari jauh. Semua orang di sekitarnya memandangnya dengan kagum dan hormat. Hei King Yuan, yang telah membantu mentor Silan memilih 3 siswa langsung di Seven Star Square, termasuk di antara mereka. Namun, kebanyakan orang memperhatikan pemuda di samping He King Yuan. Pria ini berpakaian mewah dan bertubuh ramping. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memancarkan kesan sinis, dan di dada pakaiannya terdapat lencana pentagram hitam. Lencana hitam. Dia telah mengumpulkan 30.000 poin bintang dan dapat mengajukan permohonan untuk meninggalkan akademi terlebih dahulu. Siapapun dapat tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Kakak senior King Yuan, kakak senior Bian Hong, kalian di sini. Liu Yue, Li Huiye, Zhou Lu dan beberapa murid langsung mentor silan lainnya maju untuk menyambut mereka. He King Yuan mengangguk terlebih dahulu, alisnya yang tampan sedikit berkerut saat dia menatap Wu Ze dan Chu Hen yang turun dari susunan tiang kayu dengan perasaan tidak puas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa yang sedang terjadi? Melapor ke kakak senior King Yuan, Wu Ze buru-buru berkata, kakak muda ini datang melapor sebulan yang lalu, dan sebagai kakak seniornya, aku hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Tak apa jika dia tak mendengarkan, tapi dia malah menghinaku. Karena itulah aku tidak bisa menahan diri untuk memberinya pelajaran. Kau memang pandai mengeluh terlebih dahulu, kata Chu Hen dingin dan sinis. Anda, cukup. He King Yuan berteriak pada mereka berdua, lalu berkata, Liu Yue, katakan padaku apa yang terjadi. Mata indah Liu Yue bergerak-gerak, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, keduanya sama-sama bersalah. Hanya saja Wu Ze yang memulainya terlebih dahulu. Meskipun Liu Yue dan Wu Ze biasanya berhubungan baik, pada kenyataannya, Chu Hen telah meminta maaf kepada semua orang dan menjelaskan alasannya. Siapa yang benar dan siapa yang salah,
semua yang hadir dapat melihatnya dengan jelas. Mengapa kamu baru datang sekarang? He Qingyuan menatap Chu Hen dan bertanya. Semua orang tahu bahwa He Qingyuan adalah murid yang serba bisa. Meskipun bakat bawaannya tidak terlalu tinggi, pikirannya tajam dan kemampuannya dalam menangani masalah sangat kuat. Berkali-kali, mentor Silan meminta He Qingyuan untuk menangani masalah antar junior. Oleh karena itu, banyak siswa kagum pada He Qingyuan. Saya minta maaf atas keterlambatan dalam menangani senjata-senjata itu. Chu Hen menjawab dengan nada yang tidak merendahkan ataupun sombong. Berurusan dengan senjata, He Qingyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ia teringat bahwa ia telah meminta Chu Hen untuk menangani senjata terlebih dahulu sebelum melapor kepadanya, tetapi He Qingyuan tidak menyangka bahwa Chu Hen akan menghabiskan begitu banyak waktu. Hehe, Bian Hong, yang berada di samping, tidak dapat menahan tawa acuh tak acuh. Dia menatap Chu Hen dengan penuh minat dan berkata, seorang pendatang baru yang dapat menjatuhkan Wu Zhe dari susunan boneka kayu, kamu memiliki beberapa kemampuan. Nada bicaranya acuh tak acuh, tidak ada sedikit pun tanda memuji atau mencemooh. Akan tetapi, saat Chu Hen mendengar ini, dia tidak merasa itu sedikit kasar di telinganya. Selain itu, sorot mata Bian Hong yang penuh dengan perenungan, memperlihatkan sedikit rasa dingin yang samar-samar. He Qingyuan sedikit mengernyit, lalu berkata, kali ini aku akan memaafkannya, tetapi lain kali, kalian bisa menghadapinya sendiri. Jangan lupa, di seluruh prefektur Tensei, hanya arena yang menjadi tempat untuk menyelesaikan dendam pribadi. Baik, kakak senior Qingyuan, jawab Wu Zhe dengan suara rendah, sambil melirik Chu Hen dengan dingin dari sudut matanya. Oh benar, kakak senior Qingyuan, di mana instruktur Silan? Kenapa dia belum datang juga? Yang berbicara adalah pendatang baru, Zhou Lu, yang berdiri di samping Li Huiye. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan bingung. He Qingyuan mengangguk pelan, mengangkat kelopak matanya sedikit, dan berkata, instruktur Silan ada urusan hari ini. Dia memintaku untuk memberitahu kalian bahwa kelas bela diri hari ini telah dibatalkan. Juga, suara He Qingyuan terhenti, tatapannya beralih ke Chu Hen, Li Huiye, dan Zhou Lu, lalu berkata, instruktur Silan meminta kalian bertiga untuk pergi ke paviliun Junlai besok malam untuk mengikuti kompetisi elit bintang. Kompetisi Star Elite. Chu Hen dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sejak kembali ke prefektur Tensei kemarin, Chu Hen selalu mendengar orang membicarakan masalah ini. Kala itu dia tidak begitu memperhatikannya, tetapi kini hal itu berhubungan dengan dirinya. Apa itu kompetisi Star Elite? Saat pertanyaan ini keluar dari mulut Chu Hen, orang-orang di sekitarnya semuanya terkejut. Setiap orang menatapnya dengan tatapan aneh. Dia bahkan tidak tahu hal ini. Kompetisi Star Elite juga disebut pertemuan Star Elite Monarch. Ini adalah kompetisi seni bela diri pendatang baru yang diadakan setiap tahun. Setiap kali ini, semua pendatang baru dan murid jenius dari rumah-rumah bela diri peringkat tinggi di kota kekaisaran akan berpartisipasi. Seperti kata pepatah, menampilkan ketajaman bintang-bintang, awal dari kecemerlangan seseorang. Zhou Lu dengan acuh tak acuh menjelaskan kepada Chu Hen. Pada saat yang sama, tidak ada rasa percaya diri yang terlihat di matanya, dan dia tampak berada di bawah tekanan besar. Bukankah ini cukup bagus? Li Huiye menyela dan berkata, apa bagusnya? Setiap tahun, pendatang baru di prefektur Tensei berada di peringkat paling bawah. Di permukaan, ini adalah pertukaran pendatang baru antara berbagai perguruan bela diri peringkat tinggi. Kenyataannya, ini hanya sebuah kompetisi untuk melihat perguruan bela diri peringkat tinggi mana yang merekrut pendatang baru paling menonjol. Itu juga setara dengan mewakili rumah bela diri. Keluarga Zhou Lu berasal dari kota kekaisaran, dan dia sangat jelas tentang situasi berbagai akademi di kota kekaisaran. Li Huiye mengusap hidungnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal ini? Kata-katanya tadi jelas-jelas sarkastis. Zhou Lu melanjutkan, pada tahun-tahun sebelumnya, prefektur Tensei kita selalu berada di peringkat paling bawah. Aku ingat tahun lalu, seorang murid perguruan tinggi biasa mempermalukan para pendatang baru di akademi kita hingga setengah mati. Melihat ekspresi Zhou Lu, dia kemungkinan besar tidak ingin pergi ke apa yang disebut pertemuan Raja Elit Bintang. He Qingyuan, yang berada di samping, juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingin mendengar kata-kata yang mengecilkan hati ini, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Zhou Lu memang benar. Setiap tahun, prefektur Tensei ditindas bersama oleh berbagai perguruan bela diri tingkat tinggi di kota kekaisaran. Hampir setiap kali, setelah dipermalukan, mereka akan kembali dengan penuh kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir,
para pendatang baru di prefektur Tensei semuanya takut dengan pertemuan Raja Elit Bintang ini, dan 9 dari 10 tidak bersedia berpartisipasi. Kalian kembalilah dan bersiap, kata He Qingyuan. Seketika itu juga, masa satu persatu meninggalkan Maple Forest Stamp. Chu Hen tidak banyak bicara, dan mengurusi urusannya sendiri sambil berbalik dan pergi. Wu Zhe menatap punggung Chu Hen, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Bian Hong, yang mengenakan lencana hitam di dadanya, mengusap dagunya dengan lembut, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kakak senior Chu Hen, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pertemuan Raja Elit Bintang? Jika kamu berpartisipasi, aku akan berpartisipasi. Li Huiye mengikuti jejak Chu Hen dan bertanya. Chu Hen tersenyum tipis, aku belum yakin. Meskipun Chu Hen berkata dia tidak yakin, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Karena ini adalah perjamuan yang harus diikuti oleh semua perguruan tinggi bela diri tingkat tinggi di kota kekaisaran, maka Akademi Bulan Cerah pasti ada di antara mereka. Sebagai pendatang baru di Akademi Bulan Cerah, He Chao dan saudara-saudara He Xian kemungkinan besar juga akan berpartisipasi. Mereka berdua telah melampiaskan amarahnya pada Hao Zi, dan mereka perlu mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.